tidak semua staf yang pernah bekerja di bawah arahan Shin Tae-yong benar-benar dipecat oleh PSSI. Salah satu asisten Shin Tae-yong, Choi Ju-yang, fisioterapis yang menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu, akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Hal itu dipastikan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Ini merupakan perintah dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keputusan ini bertujuan untuk mendukung kinerja pelatih Timnas Indonesia Muda Nova Arianto dalam mempersiapkan tim menghadapi ajang internasional mendatang. Sumarji mengungkapkan bahwa Choi memiliki rekam jejak yang baik selama bekerja dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, tenaga profesionalnya masih dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan dan kebugaran para pemain muda yang akan bertanding di Piala Asia U17. Keputusan untuk kembali melibatkan Choi dalam tim juga didasarkan pada instruksi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji menegaskan bahwa ia hanya menjalankan arahan yang diberikan guna memastikan Timnas U17 mendapatkan dukungan terbaik dalam persiapan mereka. Saya sudah diperintah oleh Ketua Umum untuk menyampaikan kepada Choi untuk segera kembali ke Timnas U17 untuk membantu buat Nova Arianto. Ujarnya, Timnas Indonesia U17, yang dikenal dengan julukan skuad Garuda Muda, akan berpartisipasi dalam Piala Asia U17 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi. Timnas Indonesia asuhan Nova Arianto tergabung di grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Turnamen ini akan digelar mulai 3 hingga 20 April 2025, menjadi tantangan besar bagi para pemain muda Indonesia untuk unjuk gigi di kancah Asia. Alex Pastor umumkan 28 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, akhirnya resmi mengumumkan daftar 28 pemain yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, dalam persiapan menghadapi 2 laga uji coba internasional melawan tim-tim kuat, Australia dan Bahrain. Pengumuman tersebut disampaikan pada tanggal pengumuman, dengan harapan bahwa pertandingan melawan kedua negara ini dapat menjadi ajang evaluasi dan pematangan strategi bagi Timnas Indonesia menjelang turnamen-turnamen penting yang akan datang. Alex Pastor, yang diangkat sebagai pelatih pada awal tahun ini, menekankan bahwa pemusatan latihan ini akan menjadi kesempatan emas untuk menguji kemampuan tim, baik dalam aspek teknis maupun taktis. Laga-laga melawan Australia dan Bahrain sangat penting untuk menilai perkembangan tim dan menemukan solusi atas masalah yang ada. Kami ingin mempersiapkan tim dengan matang, bukan hanya untuk uji coba ini, tetapi juga untuk kompetisi internasional yang lebih besar di masa mendatang, kata Pastor dalam konferensi pers yang diadakan setelah pengumuman pemain. Pemilihan pemain kali ini banyak dipengaruhi oleh performa para pemain di klub-klub mereka masing-masing. Para pemain yang terpilih merupakan kombinasi antara wajah-wajah lama yang sudah berpengalaman, serta pemain-pemain muda yang tengah menunjukkan potensi besar. Beberapa pemain yang sebelumnya tidak masuk dalam skuad utama kini mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di level tim nasional. Yang saya cari bukan hanya nama besar, tetapi pemain yang siap berjuang dan tampil maksimal di lapangan. Kami membutuhkan pemain yang punya mentalitas juara dan mampu bekerja sama dengan baik dalam sistem permainan yang kami terapkan, ujar Pastor. Menariknya, dalam daftar pemain yang diumumkan, terdapat beberapa nama baru yang belum banyak dikenal oleh publik. Alex Pastor menyatakan bahwa memasukkan pemain muda ke dalam skuad adalah bagian dari upaya regenerasi dan pembentukan tim yang lebih kuat di masa depan. Beberapa di antaranya adalah pemain yang kini tengah berkembang di Liga 1 Indonesia, serta pemain yang sudah menunjukkan bakat luar biasa di level usia muda. Generasi muda sangat penting bagi perkembangan Timnas Indonesia. Kami ingin memberikan kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi dengan atmosfer Timnas dan melihat sejauh mana mereka bisa berkontribusi. Ini adalah investasi untuk masa depan sepak bola Indonesia, tambah Pastor. Laga melawan Australia dan Bahrain bukanlah pertandingan yang mudah. Australia, yang merupakan salah satu tim kuat di Asia,
telah terbukti menjadi lawan tangguh dengan pengalaman di level internasional. Sementara itu, Bahrain juga memiliki tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dengan kualitas pemain yang semakin berkembang. Ini adalah tantangan besar bagi kami. Namun, saya yakin dengan persiapan yang matang, kami bisa memberikan perlawanan yang berarti. Kami akan belajar banyak dari kedua laga ini, baik dalam hal kekuatan fisik, teknik, maupun strategi permainan, jelas Pastor. Pastor mengungkapkan bahwa fokus utama dalam pemusatan latihan kali ini adalah memperkuat kerjasama tim dan memperbaiki aspek taktik permainan. Sepak bola adalah permainan tim, dan kita harus bisa bermain sebagai satu kesatuan, bukan hanya individu. Saya ingin melihat para pemain bekerja sama lebih baik, saling mendukung di lapangan, dan memiliki pemahaman yang kuat tentang filosofi permainan yang kami terapkan, tambahnya. Pemusatan latihan untuk kedua laga tersebut akan berlangsung di lokasi TC, di mana para pemain akan menjalani berbagai sesi latihan intensif yang meliputi latihan fisik, teknik, dan taktik. Alex Pastor juga memastikan bahwa selama TC ini, ia akan memberikan perhatian khusus pada pemain-pemain yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan tim di masa depan. Pelatih dan tim pelatih berharap agar masyarakat Indonesia bisa mendukung timnas dalam perjalanan mereka. Kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat dari para supporter akan memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk tampil lebih baik di setiap laga, tutup Pastor. Dengan komposisi pemain yang lebih lengkap dan strategi yang matang, diharapkan timnas Indonesia bisa menunjukkan perkembangan positif dalam kedua laga uji coba ini dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Media Vietnam sebut 4 pemain baru timnas Indonesia jadi ancaman besar. Meskipun timnas Indonesia belum menjalani pertandingan resmi sejak pelatih baru, Patrick Kluivert, mengambil alih kendali, namun sejumlah media internasional, termasuk media ternama dari Vietnam, telah memberikan perhatian serius terhadap skuad Garuda yang kini tampaknya akan menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola Asia Tenggara. Media Vietnam bahkan menyebutkan bahwa kehadiran 4 pemain baru di timnas Indonesia bisa menjadi ancaman besar bagi tim-tim lawan, termasuk Vietnam, dalam kompetisi mendatang. Dalam laporan tersebut, media Vietnam memuji pilihan pelatih Kluivert yang memanggil sejumlah pemain muda berbakat untuk bergabung dengan skuad utama. Meskipun belum ada pertandingan resmi yang dimainkan, pemain-pemain baru tersebut diprediksi akan memberikan dampak besar berkat kualitas permainan mereka yang dinilai sangat menjanjikan. Dengan teknik bermain yang lebih agresif, kecepatan, serta visi permainan yang tajam, mereka dipandang akan menjadi kekuatan yang sangat berbahaya bagi lawan-lawan Indonesia di level internasional. Tentu saja, pemilihan pemain-pemain baru ini menjadi sorotan karena mereka bukan hanya pemain dengan potensi tinggi, tetapi juga mampu menambah kedalaman skuad Indonesia yang selama ini sempat dianggap kurang berkompetisi di level internasional. Kehadiran mereka diyakini bisa memberi persaingan yang sehat dalam tim, serta meningkatkan level permainan secara keseluruhan.